Sebuah informasi yang mengagetkan, karena dugaan Ketua Mishima salah. Bis yang dibajak itu malah berubah rute. Pak Jinguji Auto kesal memaki Mishima, tetapi Mishima malah mencuekinya, sambil berpikir mengapa bis itu berbelok arah. Karena Mishima yakin deduksinya akan keterkaitan Mas Keigo dan Prof. Kiriya. Lalu kemanakah tujuan bis itu sebenarnya? Sambil memulai chapter ini dengan judul Scene. Di dalam bis, Mas Keigo mengungkapkan bahwa Prof. Kiriya sudah menewaskan orang yang dicintainya. Waduh, lantas dibalas oleh Ikuo bahwa apakah karena dendamnya itu Mas Keigo akan melakukan hal yang sama? Lalu Mas Keigo menceritakan masa lalu kelam itu. Di sebuah perjamuan, saat itu Prof. Kiriya merupakan seorang tokoh besar dalam bidang arkeologi Jepang. Ia sendiri dijuluki si tangan ajaib karena menemukan artefak penting yang telah lama dicari. Ia dianggap sebagai penemu terbesar abad ini. Sosoknya disorot seperti selebritas, penuh pujian dan tepuk tangan. Saat bagian Prof. Kiriya berpidato, dengan menunjukkan motivasi, inspirasi, dan memuji rekan-rekan di belakangnya, seseorang di kerumunan yang tak bukan adalah Mas Keigo menolak klaim ini. Dengan keras dalam hati mengatakan, yang ketiga bukanlah rekan-rekan, itu adalah kebohongan licik. Mas Keigo ini seperti mengetahui sisi gelap dari Prof. Kiriya, yang sebelumnya dipuji sebagai si tangan ajaib, namun ternyata tidak seperti itu. Contohnya, rekan-rekan yang diperlakukan seperti budak, dipaksa bekerja bahkan di hari libur, terbebani beasiswa, ada juga ketegangan di internal. Ada yang merasa sudah terlalu dieksploitasi, tapi sebagian lain masih membela sang profesor. Begitulah keluhan Mas Keigo di lab dengan seorang wanita. Tetapi wanita itu justru tidak merasa demikian, karena ia mencintai kegiatannya sebagai seorang arkeolog. Diketahui wanita itu bernama Mbak Shirato. Nah, Mbak Shirato ini sepertinya masih husnuzon. Apalagi ia mengajak Mas Keigo mengingat kembali mimpi mereka bersama menjadi arkeolog dan menggali reruntuhan bersejarah di masa depan nanti. Hal itu ternyata meredakan keraguan Mas Keigo, yang malah justru menimbulkan perasaan doki-doki kepada Mbak Shirato. Malah Mas Keigo menganggap bahwa ia sudah menemukan penemuan paling berharga di dunia, yaitu Mbak Shirato. Jayalah. Mas Keigo sendiri merupakan tipe cowok yang sulit ngobrol dengan Mbak Shirato, karena ia sering sekali tersenyum, yang membuat Mas Keigo serasa melihat pancaran cahaya yang menyingkirkan kegelapan dalam hatinya. Ini malah jadi puisi gini. Di saatnya lelah bekerja di lapangan, ia melihat Prof. Kiriya justru malah meladeni wawancara. Hal itu sempat membuat ia jengkel. Lalu bertambah lagi jengkelnya saat ia melihat Mbak Shirato menemui Prof. Kiriya dan menyentuhnya. Wah, kalau gitu sih gimana yang nggak panas ya? Panel lalu berpindah ke sebuah tempat, di mana lagi hujan-hujannya, Mas Keigo ternyata ingin menjenguk Mbak Shirato, karena sudah 3 hari nggak kelihatan di lab. Saat Mas Keigo menemukan tempat tinggalnya, ia mengetahui bahwa tempat itu nggak kekunci. Waduh, dan ketika dibuka, betapa gelap langsung perasaan Mas Keigo. Di dalam apartemen yang kurang layak itu, ia menemukan seseorang yang ia sukai, terbujur kaku di sana. Lalu Mas Keigo bertanya kepada Ikuo dan Hibino tentang sebuah isu pelecehan akademik dan seksual di universitas. Bahwa ada sisi gelap dari dunia akademik, di mana tekanan tinggi dan pelecehan bisa membuat mahasiswa kehilangan arah dan bahkan kehilangan nyawa. Dalam pencarian kebenaran oleh Mas Keigo, ia menemukan sebuah barang yang ternyata itu punya Prof. Kiriya. Ada gulungan kertas, ada juga kaset DVD video. Yang ketika Mas Keigo buka dan mensetel salah satu kaset video itu, gila, damn. Ini maaf banget, gua nggak bisa tampilin. Kebangetan gelapnya. Pantes sih ini emosi. Ternyata, barang-barang Prof. Kiriya itu adalah sebuah bukti sisi gelapnya. Bahkan, pencapaian arkeolognya itu palsu. Berbagai penemuan yang membuatnya terkenal itu sebenarnya tidak valid atau dimanipulasi. Mendengar itu semua, Ikuo dan Hibino kaget nggak percaya. Gak berhenti sampai situ. Ada sepucuk surat yang menyayat hati dari Mbak Shirato, yang merasa bersalah dan malu karena selama ini membantu kebohongan publik yang dilakukan Prof. Kiriya. Sebuah ironi tragis, di mana cita-cita yang selama ini Mbak Shirato perjuangkan justru menjadi sumber kehancuran dan aib bagi dirinya. Panel lalu berpindah ke markas Divisi 2, dan di sana Ketua Mishima menerima laporan dari Kura
terkait kebohongan-kebohongan yang dilakukan Prof. Kiria. Ketua Mishima menanyakan kepada Kura, apakah Prof. Kiria mempunyai keluarga? Dijawab oleh Kura bahwa Prof. Kiria sudah lama bercerai dengan istrinya. Sekarang dia tinggal bersama anak laki-lakinya, menantunya, dan cucunya yang berusia 10 tahun. Mishima lalu melihat jam dan bergumam bahwa mereka terlambat. Butomiko bertanya, apa yang dicemaskan oleh Mishima? Karena Prof. Kiria sudah aman bersama polisi. Tetapi Ketua Mishima baru menyadari dan tidak menyangka bahwa tujuan Mas Keigo akan menuju sebuah tempat yang masih ada kaitannya dengan Prof. Kiria, yaitu sekolah tempat cucunya berada saat ini. Butomiko dan Jinguji terkejut. Lalu Jinguji bertanya, mengapa Mas Keigo butuh bis untuk mencelakai satu anak? SD Kaiko adalah salah satu dari sedikit sekolah dasar swasta ternama di Tokyo. Mishima menduga bisa jadi Mas Keigo mengincar semua anak di sana untuk menjadi sasaran amarahnya. Panel lalu berpindah ke Kandori yang menerima info bahwa sasaran Mas Keigo bukanlah Prof. Kiria, tapi SD Kaiko. Mengetahui hal itu, Prof. Kiria panik dan menanyakan keadaan dari cucunya itu di sana, dan menyuruh untuk menangkap Mas Keigo segera. Kembali ke bis, Mas Keigo percaya satu-satunya cara agar semua orang mendengar adalah melalui pembajakan ini. Ia juga ingin menciptakan efek shock sebagai pembelajaran dari kisah pedih Mbah Shirato. Dan inilah revolusi versinya, sekaligus mengakhiri chapter ini.